Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan masih semangat ke hari ini? Semangat Bu. Alhamdulillah masih semangat. Sebelum masukin pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Nah, jadi dari teman-teman nih, hari ini kira-kira teman-teman sudah siap untuk belajar apa belum? Siap Bu. Oke, semangat sekali. Semangat sekali, saya suka semangatnya. Jadi siapa sih yang masih ingat kemarin kita mempelajari tentang apa? Teks puisi Bu. Teks puisi. Sip, Mbak Agil masih ingat. Dari teks puisi kemarin Ibu sudah memberikan penugasan dan teman-teman sudah mengumpulkan semuanya? Sudah. Oke, alhamdulillah sudah dikumpulkan. Sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, ada dari teman-teman kalian yang tidak masuk? Ada Bu. Siapa Mbak Agil? Mbak Triselia sakit katanya. Oh, saya ya Allah, bagi saya sakit, semoga kita doakan semoga segera diberikan kesembuhan. Nah, karena teman-teman udah siap untuk belajar hari ini, langsung saja. Jadi topik kita hari ini yaitu tentang buku fiksi dan juga buku non fiksi. Di sini siapa yang suka membaca? Ayo, siapa yang suka membaca? Saya Bu. Sukanya membaca apa Mbak? Membaca komik, membaca Komik sama novel. komik sama novel. Oke, bagus. Di komik pun kita juga akan mendapatkan informasi-informasi dan juga tentu tujuan utamanya apa Mbak? Untuk hiburan atau mengisi waktu luang atau apa Mbak? Itu mengisi waktu luang sekalian hiburan. Oke, tepuk tangan buat Mbak Aulia. Ternyata suka membaca. Oke, langsung ya. Buku fiksi dan juga buku non fiksi. Sebentar saya beralih geser dulu ke sini. Buku fiksi dan juga buku non fiksi. Siapa yang sudah pernah mendengar buku fiksi dan juga buku non fiksi? Sudah pernah mendengar kata itu? Sudah Bu. Tapi udah tahu belum apa itu buku fiksi dan juga buku non fiksi? Belum tahu. Nah, mari kita cari tahu buku fiksi dan juga buku non fiksi. Sebelum kita masuk ke materi intinya yaitu mengenai buku fiksi dan juga buku non fiksi, di sini ada tujuan pembelajaran yang kita lakukan hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menganalisis informasi dan juga isi dari buku yang dibaca. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis kelebihan dan kekurangan buku yang akan dibaca. Nah, jadi cara menganalisis informasi dan juga kelebihan kekurangannya nanti akan Ibu jelaskan sambil menerangkan materi selanjutnya. Oke. Apa sih buku fiksi dan buku non fiksi itu? Nah, karena tadi teman-teman belum tahu, tapi Ibu masih penasaran. Pasti kan kalian udah pernah mendengar buku fiksi dan juga buku non fiksi. Kira-kira yang fiksi itu yang bagaimana ya? Buku seperti novel Ibu. Oke, bagus. Jawabannya tepat Mbak Aulia. Jadi buku novel itu termasuk dengan buku fiksi. Nah, nanti kenapa sih kok novel bisa jadi buku fiksi? Nah, nanti kita akan mempelajari di bagian unsur-unsur membentuk buku fiksi dan juga buku non fiksi. Nah, di sini buku fiksi merupakan buku yang berisi cerita, sifatnya imajinatif. Nah, penekanannya di bagian imajinatif ya, dan tidak membutuhkan pengamatan dalam pembuatannya serta tidak perlu dipertanggungjawabkan karena ide ceritanya berasal dari khayalan atau imajinasi penulis. Jadi perlu digarisbawahi karena buku fiksi ini lebih kepada imajinasi. Jadi karangan dari penulis itu sendiri, unsur-unsurnya nanti juga akan berbeda dengan buku non fiksi. Nah, buku non fiksi merupakan buku yang berisi kejadian sebenarnya dan bersifat informatif. Dalam buku non fiksi membutuhkan
pengamatan dan data dalam pembuatannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kira-kira dari sini perbedaan buku fiksi dan juga buku non fiksi itu bagaimana? Kalau dilihat dari ini, isinya Bu. isinya bagaimana, Mbak Ul? Kalau buku fiksi itu isinya imajinatif, sedangkan kalau buku non fiksi itu berisi informatif. Ya, sebenarnya kalau fiksi itu imajinatif, sedangkan non fiksi informatif. Bagus, saya tepuk tangan buat Mbak Aulia. Nah, jadi benar ya, jadi sifat buku mana ya? Ini sifatnya imajinatif, sedangkan yang non fiksi itu informatif. Lanjut, unsur-unsur dari buku fiksi dan juga buku non fiksi. Nah, tadi kan Ibu sudah menyampaikan unsur buku fiksi dan juga buku non fiksi itu berbeda. Tapi ada 1-2 unsur yang sama. Jadi dimiliki oleh buku fiksi dan juga dimiliki oleh buku non fiksi. Nah, ini dia untuk buku fiksi. Ada cover buku, rincian subbab buku, judul subbab, tokoh dan penokohan, tema cerita, bahasa yang digunakan, dan juga penyajian alur cerita. Nah, kenapa di sini ada tokoh dan penokohan? Karena kalau buku fiksi tadi kan sifatnya imajinatif, dari hasil imajinasi dan juga ide dari penulisnya, tidak perlu dipertanggungjawabkan, sehingga imajinatif tersebut membentuk adanya tema cerita yang kemudian dikembangkan dengan adanya tokoh dan juga penokohan. Kemudian masuk ke buku non fiksi, ini ada cover buku, rincian subbab buku, judul subbab, isi buku, cara menyajikan isi buku, bahasa yang digunakan, dan juga sistematika penulisan. Di sini kira-kira kalau contoh dari buku non fiksi itu apa? Di sekeliling kita ada banyak banget loh kalau di kelas. Apa kira-kira kalau buku non fiksi? Buku mata pelajaran. Pintar, buku mata pelajaran, sip ya. Jadi buku mata pelajaran itu masuk buku non fiksi karena apa? Di dalamnya itu ada referensi-referensi yang dirujuk untuk dijadikan sebuah buku pelajaran. Nah, kalau teman-teman di rumah membaca buku non fiksi seperti novel, kemudian cerpen, komik, apakah di dalam bukunya di bagian belakang buku itu ada daftar pustakanya? Tidak ada. Nah, jadi yang membedakan buku fiksi dan buku non fiksi salah satunya di situ, di bagian belakang ada referensi, dan yang fiksi itu tidak ada karena pure dari ide dan juga pemikiran dari tokohnya dan tidak perlu dipertanggungjawabkan. Nah, kira-kira bisa dipahami untuk unsur fiksi dan juga non fiksi? Bisa. Lanjut. Kalau dilihat dari unsur-unsurnya tadi, kira-kira perbedaannya apa sih kalau dari buku fiksi dan non fiksi? Ya, apa? Dari isinya Bu. Dari isinya bagaimana, Mbak? Kalau buku fiksi kan tadi dijelasin ada tokoh penokohan. Kalau non fiksi itu berisi informasi. Iya, bagus jawabannya. Berikan tepuk tangan untuk Mbak Aulia. Jadi jelas berbeda ya antara buku fiksi dan non fiksi kalau dilihat dari unsur-unsurnya tadi. Kalau buku fiksi tadi gimana, Mbak? Kalau buku fiksi itu terdapat tokoh penokohan. Ada tokoh dan penokohan, sedangkan buku non fiksi berisi informasi. Jadi ada tokoh penokohan itu mendukung adanya tema cerita yang disajikan. Jadi kan lebih kepada menceritakan, sedangkan kalau buku fiksi lebih kepada memberikan informasi. Selanjutnya menyusun tanggapan. Tadi di dalam tujuan pembelajaran saya sudah menyampaikan bahwa kita nanti akan menganalisis kelebihan dan kekurangan buku, kemudian ada menganalisis isi atau informasi dari suatu buku. Nah, jadi menyusun tanggapan ini termasuk dalam memberikan ataupun menganalisis kelebihan dan kekurangan. Jadi tanggapan yang kita berikan itu bisa bersifat positif dan juga negatif. Jadi bisa kita lihat dari kelebihan dan juga kekurangan dari buku. Langkah-langkahnya
Contohnya diantaranya, yang pertama menentukan jenis buku yang dibaca. Nah, jenis buku tadi apa aja? Buku fiksi dan non-fiksi. Iya, buku fiksi dan juga buku non-fiksi. Kemudian menganalisis keaslian ide, apakah ini benar-benar merupakan karya asli dari pengarangnya atau hanya ciptaan dari karya-karya sebelumnya yang sudah pernah terbit. Yang ketiga, menganalisis bentuk atau format buku, mulai dari ukuran kertas, ilustrasi cover, jenis huruf yang digunakan, dan lain-lain. Nah, di sini Ibu sudah melihat ada buku di depan kalian. Ibu pinjam sebentar ya. Nah, di sini kan ada 2 buku. Kalau dilihat dari ukuran kertasnya, apakah ini sama? Beda Ya, jadi ukurannya saja ini sudah berbeda. Kemudian ilustrasi covernya juga berbeda kan ya. Kemudian jenis huruf yang digunakan di sini apakah sama? Beda juga. Nah, jadi setiap buku itu memiliki ciri masing-masing. Nih, terima kasih ya Mbak. Selanjutnya, menganalisis isi dan bahasa yang digunakan. Jadi nanti penyusunan tanggapan ini juga bisa didasarkan selain dari format buku atau bentuk fisiknya buku. Di situ ada cover, kemudian ada bentuk kertas, ada gambarnya juga. Nah, nanti juga dianalisis berdasarkan isinya apakah itu sudah bagus, apakah ada yang bisa kita pelajari dari isi buku tersebut. Nah, nanti penyusunan tanggapan didasarkan pada hal-hal tadi. Kemudian yang terakhir adalah menyimpulkan hasil dari membaca kita. Nah, di sini apakah teman-teman sudah siap untuk menyusun tanggapan buku? Siap sudah menjawab. Oke, mantap. Nah, di sini kan kemarin Ibu sudah pernah meminta kalian untuk membawa buku, dan alhamdulillah hari ini teman-teman juga sudah membawa buku. Jadi langsung masuk untuk mencari kelebihan dan kekurangan dan juga memberikan tanggapan kepada buku yang telah teman-teman baca. Di rumah sudah dibaca bukunya sesuai instruksi Ibu? Sudah, Ibu. Sudah, oke, sip. Tapi sebelum itu satu materi lagi ya. Di sini ada manfaat yang kita peroleh dari mempelajari dan juga menanggapi suatu isi buku. Yang pertama yaitu melatih untuk berpikir kritis. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita membaca, kita akan dibawa untuk mengkritisi atau memberikan tanggapan tadi. Jadi tanggapan kita itu bisa secara spontan juga berdasarkan dari apa yang kita baca. Kemudian meningkatkan keterampilan menulis dan juga berpendapat. Setelah kita membaca buku, kita memberikan tanggapan. Nah, secara tidak langsung kita akan terlatih dari keterampilan menulis. Yang kenapa? Karena kita menuangkan dalam bentuk tulisan. Dan juga yang kedua, melatih keterampilan berpendapat. Kita menyampaikan secara langsung dan juga dapat berupa bentuk tulisan. Yang ketiga, membantu pemahaman lebih mendalam. Yang keempat, mengasah empati dan imajinasi. Kemudian mendorong diri untuk berimajinasi dan menghasilkan suatu karya. Nah, di poin yang kelima ini, mendorong diri untuk berimajinasi dan menghasilkan suatu karya. Kira-kira ada yang berani mencoba menjelaskan? Bisa angkat tangan? Ya, siapa yang berani? Oke, silahkan Mbak Aulia mendorong diri untuk berimajinasi dan menghasilkan karya. Setelah kita membaca buku tentang fiksi, novel gitu, kita akan mendapatkan sebuah ide untuk mendorong kita untuk menulis gitu Bu. Yeah. Terus hasil tulisannya itu dapat menghasilkan suatu karya. Misal kita mengambil referensi dari novel, dari suatu novel, jadi kita bisa membuat karya. Oke, bagus banget ya jawaban dari Mbak Aulia. Ini sudah tepat. Berikan tepuk tangan untuk Mbak Aulia. Dan jadi buku yang kita baca itu bisa menjadi referensi buat kita untuk melakukan kegiatan menulis ataupun menyampaikan pendapat kita
di karya kita sendiri. Jadi akan memotivasi kita agar menghasilkan suatu karya. Nah, kita sudah selesai mempelajari tentang buku fiksi non fiksi, terutama di bagian unsur-unsur buku fiksi dan non fiksi. Kemudian bagaimana kita memberikan tanggapan dan juga manfaat dari menanggapi buku fiksi tersebut. Selanjutnya, tadi kan Ibu sudah membagikan lembar kerja kepada kalian. Jadi, arah dari lembar kerja ini silahkan kalian tuliskan yang sudah tertera di situ, yaitu ada judul dan juga cover buku, isi, gaya penulisan, bahasa yang digunakan dan lain-lainnya. Jadi di sini teman-teman akan diajak untuk memberikan tanggapan mengenai kelebihan dan juga kekurangan buku. Nah, untuk waktunya, Ibu beri waktu sampai dengan pukul 8:45. Masih ada 15 menit untuk mengerjakan. Apakah dari teman-teman ada yang mendapatkan kendala? Yang terkendala atau tidak? Oke, nanti kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan dulu. Oke, sudah selesai? Belum Ibu. Udah Bu. Oke, ditunggu dulu yang belum. Masih ada 3 menit lagi. Bisa dibaca-baca dulu hasilnya, kira-kira nanti ada yang kurang tepat apa enggak. Oke, karena sudah selesai. Nah, tadi kalau dari teman-teman yang dibaca buku apa ya? Fiksi atau non fiksi? Fiksi. Oke, kedua-duanya buku fiksi. Oke, boleh saya lihat dulu. Nah, di sini. Oke, ini sudah bagus. Pengerjaannya juga rapi. Oke, nah habis ini minta tolong salah satu untuk melakukan presentasi ya, biar teman-teman yang lain nanti juga bisa memberikan pendapat dan juga barangkali mengoreksi. Ayo silakan. Siapa Mbak Oktia saja ya, silakan. Boleh dari situ aja, nggak apa-apa, dibacakan. Saya menganalisis buku fiksi novel Zaman Eden Rangga Sutopo. Ya. Jadi judul dan cover buku kelebihannya menarik dan bagus. Kekurangannya gambar di cover kurang menarik. Isi dan gaya penyajian kelebihannya tidak menggunakan bahasa yang bertele-tele. Kekurangannya ada beberapa kata yang sulit dipahami. Bahasa yang digunakan mudah dipahami. Kekurangannya menggunakan beberapa istilah asing. Alur dan sistematika tersusun secara jelas. Kekurangannya ada beberapa yang susah dipahami. Nilai atau pesan yang disampaikan sangat sesuai dengan kehidupan, tetapi kekurangannya penulis menyampaikan pesan dengan agak susah untuk dipahami. Oke, berikan tepuk tangan ke Mbak Fian. Sudah bagus ya, sudah pandai untuk melakukan tanggapan kepada buku yang dibaca. Kira-kira dari Mbak Aulia ataupun yang lainnya ada yang mau ditanyakan untuk presentasi dari Mbak Agil? Tidak ada, sudah bagus ya, tepuk tangan Mbak Agil. Oke, boleh saya minta ya untuk lembar bacaannya. Jadi kita
kita sudah selesai mempelajari tentang buku fiksi dan juga buku non fiksi. Nah, selanjutnya belajar apa lagi ya? Karena hari ini teman-teman sudah membawa buku fiksi untuk dilakukan analisis. Selanjutnya, untuk pertemuan besok, silahkan teman-teman membawa satu buku. Karena hari ini yang hari ini sudah membawa buku fiksi, untuk minggu depan silahkan membawa buku non fiksi, dan juga sebaliknya yang sudah hari ini sudah membawa buku non fiksi bisa membawa buku fiksi. Kemudian jangan lupa di rumah untuk dibaca dulu bukunya sebelum kita melakukan kegiatan selanjutnya. Jadi untuk materi yang akan kita pelajari di minggu depan yaitu mengenai resensi buku. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Ibu. Oke. Kalau bisa dipahami, di sini Ibu mau sebelum menutup pembelajaran ya dari teman-teman di sini, ada yang bisa menyampaikan kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini, apa saja yang sudah kita pelajari? Silahkan, bisa angkat tangan. Silahkan. Silahkan dari Mbak Aulia dulu, sudah mempelajari apa hari ini? Hari ini sudah mempelajari tentang pengertian buku fiksi dan non fiksi. Oke, bagus. Kemudian Mbak Agil, hari ini pelajari apa Mbak Agil? Sudah mempelajari contoh dari buku fiksi dan non fiksi, Bu. Oke, sip. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang buku fiksi dan juga non fiksi, mulai dari pengertian buku fiksi dan non fiksi. Kemudian ada unsur-unsur pembentuk buku fiksi dan juga buku non fiksi, menyusun tanggapan untuk buku fiksi dan juga buku non fiksi, kemudian manfaat melakukan kegiatan menanggapi buku. Jadi sesuai yang saya sampaikan tadi, untuk minggu depan kita akan mempelajari mengenai resensi buku. Nah, resensi buku itu apa? Nanti di rumah bisa dicari-cari apa sih yang dimaksud dengan resensi buku untuk pembelajaran minggu depan. Nah, untuk hari ini Ibu cukupkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, Ibu. Oke, bagus. Jadi sudah paham ya untuk hari ini. Untuk menutup pembelajaran hari ini, Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk partisipasi dari teman-teman yang sudah aktif dalam melakukan pembelajaran hari ini, mulai dari memperhatikan pembelajaran hingga melakukan sesi diskusi. Mohon maaf apabila dalam Ibu menyampaikan ada kesalahan kata ataupun perlakuan yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Sekian untuk hari ini, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.